wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Selamat lanjut dengan khutbah di judulnya ini khutbah malam 20 Lailatul Isri bulan Ramadan. Dikatakan setelah beliau menyampaikan beberapa keutamaan Ramadan, juga beliau menyeru untuk bertaubat, memanfaatkan waktu yang ada 10 terakhir. Beliau mengatakan bagaimana nanti di mahsyar itu banyak orang yang menyesal dan ingin kembali hayata, tapi tidak mungkin kembali lagi. Jadi ayat yang tadi barusan tadarus tadi kita baca, Rabbana amartana ta'atini, kata dia, wa ahyatana ta'atini fa'tarafna bidunubiyah ila khuruji min sabil. Kemudian di surat tadi kita baca di surat Ghafir, kita baca di surat Ghafir Rabbana amartana ta'atini wa ahyatana fa'tarafna bidunubiyah ila khuruji min sabil. Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Ini mati yang maut itu, mati yang pertama itu kita mati karena sebelum kita jadi manusia kan kita makhluk sudah mati. Itu mati yang pertama. Mati yang kedua mati ajal. Engkau telah mematikan kami 2 kali. Wa ahyatan, dan Engkau sudah menghidupkan kami 2 kali, hidup di dunia dan hidup sekarang ini, kata orang kafir nanti di hari kiamat. Sekarang ini Kau hidupkan lagi kami. Kau sudah hidupkan kami 2 kali, faktarofkan, maka sekarang kami mengakui dosa kami. Itu rubina, mengakui dosa kami. Lalu aku dimisahkan, apakah ada tempat kembali ya? Kembali lagi, ada jalan untuk kembali khuruj. Apakah ada tempat jalan untuk keluar lagi ya Allah? Itu berkata orang kafir, tidak mungkin. Maka sebelum itu, ya, kemudian belum menggambarkan beberapa kejadian dari kiamat. Ada di mana berkumpulnya manusia, laki-laki perempuan, dan bersengitan, bersangatan orang yang memiliki persengketaan di hadapan pengadilan Allah SWT. Para nabi pun, para rasul pun disidang, bukan hanya orang-orang biasa. Dan ketika itu Allah menyeru, di mana mulkul yaum, milik siapa hari ini, kerajaan hari ini. Karena dari sautan, maka Allah sendiri menjawab, Lillahi wahidil qahar, kekuasaan milik hari ini milik Allah yang Maha Tunggal lagi Maha Memaksa. Karena 70 nafs yang kasabat, hari ini dibalas setiap jiwa dalam apa yang sudah dia lakukan dahulu. La dzulmal yaum, tidak ada kezaliman sedikit pun pada hari ini. Inna Allah sari'ul hisab, sesungguhnya Allah itu amat cepat hisabnya. Tsumma yudha'u siratal mizan, kemudian setelah itu diletakkan sirat, setelah hisab selesai diletakkan sirat wal mizan, juga neraca amal, urusan amal. Maka ditimbang amal ketika itu ya fauzakan anak, maka alangkah beruntungnya oleh kembali ke saat jahanam, dan di situ dinyalakan api neraka jahanam, tastabir ghadab, lalu menjadi sangat kemarahan Allah, kemurkaan jahanam tadi kepada orang kafir. Lakul kafir ya laitani kuntu turab, maka orang kafir ketika itu berkata, aduh seandainya saja saya menjadi debu di tanah. Di sebagian riwayat orang kafir mengatakan seandainya saya jadi debu, karena mereka melihat hewan-hewan itu semua pada jadi debu. Karena di dalam riwayat Bukhari, semua hewan, jangankan manusia, semua hewan dibangkitkan, dan semua hewan satu sama hewan lain Allah adili, jangankan manusia. Sampai diriwayatkan di situ kambing yang tidak punya tanduk itu disuruh membalas oleh Allah kepada kambing yang punya tanduk, karena dulu dia menyeruduk kambing itu di dunia. Jadi jangankan manusia, hewan pun diadili. Setelah hewan-hewan semua diadili, Allah berfirman pada semua hewan selain manusia, kuni turaba, jadilah kalian debu. Maka semua menjadi debu, tidak ada sisa, tidak ada jadi debu. Setelah penunjukan pengadilan itu adalah apa? Bentuk menunjukkan keadilan Allah Ta'ala, sampai hewan pun
Ketika hewan menjadi debu, maka orang kafir situlah orang kafir berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka orang kafir berkata, aduh seandainya saja saya jadi debu seperti mereka. Utusan jannah itu surga kuraba. Maka dihias surga dan dihiaskan kamar-kamarnya, kusura istana-istananya, wa hurul wildan, wa qifal abwab, bidadari dan para pelayan surga sudah siap berdiri di pintu-pintu. Subhanallah jalla jalaluhu min khalaiq, boleh Allah menghukum atas semua makhluk yang tersurat dari jawab. Ini yang tadi kita jelaskan. Allah itu mengkisos, menghukum setimpal sampai kepada hewan sekalipun. Sudah kita jelaskan. Berpulang jannah, lalu pimpinan syurga, kemudian masuklah di surga, maka mereka bertambah gembira dari yang janji yang sudah Allah berikan pada mereka sebelumnya. Malah contoh di kitab sesuatu yang Allah janjikan yang tidak tertulis dalam kitab. Yadkhulu ahlun nar, kemudian masuklah penghuni neraka. Fayat bapak azab, maka ditutup atas mereka azab. Tsumma yunadil munadi, kemudian berseru suara yang menyeru, ya ahli jannah, hulu dan para kita, wahai nar, hulu dan itu waktu azab, wahai ahli surga, kekalah kalian di surga, tidak ada ketentuan, tidak ada ajal lagi. Ya ahli nar, wahai ahli neraka, kekal kalian di dalam lapisan azab. Waliyadu bil bayar lahu haulun mahul. Alangkah dahsyatnya kejadian saat itu. Yuharu bil abilul jahul, yang membuat orang yang berakal dan orang bodoh pun bingung melihat yang bersaing dengan baru baqiyah bil ibtinam. Maka orang yang bergembira adalah orang yang menyegerakan sisa waktunya ini dengan dimanfaatkan yang sebaik-baiknya. Wafakaru fil wa mubilun min hadhil ahwal idham, dan orang yang mukbil, orang yang merenung tentang apa yang bakal dihadapi daripada kejadian-kejadian dahsyat itu. Kalau dia itu huwa min ayyuhal bain wa sayyikum bil hikmah. Maka siapa yang belum tahu dia ini masuk kelompok mana di antara dua kelompok tadi yang beruntung untuk mencelaka, maka hendaknya bersiap-siap sebelum datangnya kematian. Kalau sudah tahu tidak apa-apa. Kalau merasa belum tahu, ya siap-siap. Mungkin yang tidak siap-siap merasa sudah tahu. Wasyafi'u menjadi bagian berbelakang. Dan orang celaka adalah orang yang bodoh, yang tidak mengerti tentang harganya sisa waktu ini dengan kelalaian seperti hewan ternak. Wahai yang makbul, hanya yang lebih usul. Wahai orang yang diterima di sisi Allah, beruntunglah engkau dengan sampainya amalmu. Wahai yang matrud, wahai orang yang terusir, mahadha jumur, apa kebogohanmu ini? Ilamata atau maglul, sampai kapan kau terbelenggu? Mahadha yang kubul, bukankah ini hari-hari penentuan untuk diterimanya amal Ramadan? Bagaimana yang terlalu bil ahlam, maka dengan apa tertipu orang yang terlalu dengan mimpi-mimpinya? Mahadilah maghfirul qadar, bukankah ini adalah malam-malam yang penuh ampunan dan Lailatul Qadar? Ila mata masyghul bitil manam, sampai kapan kau sibuk dengan enaknya lenanya tidur? Inhab wadawi siqamak, bangkitlah dan obatilah sakitmu, sakit daripada batinmu. Hadilah yang maghfirah, ini adalah malam-malam ampunan. Wa buku bayi al-thamik bisa awam, hapuslah buruk-buruknya dosamu di tahun-tahun yang lalu. Lu tetap dibuka terkuat minal wabah, manik kalau terkodai obat terkeringan. Seandainya kau mengerti kadarmu dan kau termasuk orang yang setia kepada janjimu pada Allah, maka kau tidak akan tidur dari malam qadar sehingga luput darimu kenikmatan di sisi Allah Ta'ala. Ikhwani, wabihadi Lailatul Qadar mu'azzamah, maka saudaraku, di dalam malam-malam ini, dalam malam akhir ini, itu adalah Lailatul Qadar yang diagungkan. Karena Allah berfirman dalam Qur'an-Nya, Allah Ta'ala, Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, malam qadar, malam ketentuan atau kemuliaan. Disebut ketentuan karena di situ Allah menentukan untuk setahun ke depan. Selain pendapat lain di Sya'ban, atau yang mengumpulkan dua pendapat itu, di Sya'ban itu Allah tentukan, dan juga itu Allah tampakkan pada malaikat yang bertugas. Disebut malam ketentuan. Disebut juga Lailatul Qadar maknanya malam kemuliaan karena sangat mulianya, sampai khairun, yang bisa lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau orang menangi 12 kali Lailatul Qadar berarti sama dengan 1000 tahun. Karena selalu malaikat ruhiyah temurun malaikat dan roh, Jibril atau malaikat yang khusus pada malam itu bila terlebih dengan Tuhan mereka min kulli amrin, membawa segala perkara yang sudah Allah tentukan. Sebagai mengatakan
amrin ini membawa hajat-hajat orang yang berdoa pada malam itu. Salamun ya hatta al-fajr, salam ya malaikat itu mengucapkan salam pada orang ibadah pada malam itu. Soalnya mengatakan salam yang kedamaian yang ada pada malam itu sampai matahari fajar terbitnya fajar. Fakta mul amal bil jiddi, maka manfaatkanlah oleh Muhammad dengan al-jiddi, dengan kesungguh-sungguhan. Al-muhafadzah alaiha dia pada malam fajar itu, dan muhafadzah dan menjaga dengan menjaga atas malam fajar itu. Kalau Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Abbas pernah berkata, "Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah menyebut satu orang dari Bani Israil dalam satu riwayat yang lain bernama Syamun. Hamal silah ala atika fajar." Si Syamun ini dari Bani Israil menenteng senjata, bawa senjata di pundaknya selama 1000 bulan fisabilillah berjihad di jalan Allah. Maka ketika menyebut Rasulullah Isa itu, takjub bahasa Rasulullah SAW yang maka takjublah sahabat-sahabat Rasul tentang bagaimana giginya Syamun selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan dia berjihad di jalan Allah. Kemana Pak yang berlalu itu zalim? Dan mereka para sahabat berangan-angan saat ini saja bagi mereka ada yang seperti itu 1000 bulan. Pada Rasulullah SAW, maka Rasul ketika berdoa untuk umatnya, waqala ay Rabbi anta ja'alni adal umam, dan berkata Rasulullah, ya Tuhanku, engkau jadikan umatku ini umat paling akhir amalan-amalnya, waqala amaran umat paling sedikit umurnya. Qala maka berkata Ibnu Abbas, fa'atahu ta'ala, maka Allah berikan kepada beliau Rasulullah Lailatul Qadri, karena doa beliau tadi bersamanya, Allah berikan malam Qadar yang khairun min al-bishrin, bukan sama tapi lebih baik dari 1000 bulan, bukan sama dengan 1000 bulan. Wala ya Muhammad, dan terkait bisyara itu kan, Muhammad kata Allah, malam Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan itu saya berikan kepada engkau, umatnya kepada umatmu hadilah pada malam ini di kuli sana. Setiap tahun khairul laka walau min ba'dika yaumil qiyamah, itu lebih baik bagimu dan bagi mereka setelahmu nanti sampai yaumil qiyamah adalah itu Qadar. Jadi menolak pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar cuma pada saat itu saja atau pada masa Rasul hidup setelah itu. Tapi Allah bilang enggak. Yaumil qiyamah di kulli Ramadan, di dalam setiap bulan Ramadan ada Lailatul, satu malam khairun min syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wal syahrin salah satu malam sana 1000 bulan adalah 83 tahun, lebih tepatnya 83 tahun 4 bulan. Dia Lailatul Qadar allati syurribat, itulah malam Qadar yang dimuliakan ala syuhuri wa sairil aqwami, atas bulan-bulan dan atas seluruh tahun. Perkomaha, siapa yang bangun di malam Qadar yang ilahu, maka akan menghapus siapa Tuhan bifadli dengan karunia-Nya anhu dari orang itu adzunub dosa-dosa wasairul azami, dan seluruh kesalahan-kesalahan. Fiha tajalal aku jalla jalaluhu, padanya bertajalli menampakkan siapa al-haq, menampakkan rahmatnya al-haq yang maha benar, jalla jalaluhu yang agung keagungannya, wa qadar al-sairul kami, dan pada malam itu Allah memutuskan keputusan dan seluruh hukum-hukum untuk setahun ke depan. Pada ul ilaha bijudi bimuhammad wa bifadlihi, maka serulah doa kepada Tuhan, kepada Allah Ta'ala bijudi dengan kemurahannya dan karunia-Nya, biar juga yang jujur bila kemurahan dari suami, semoga Allah memberi karunia berupa ampunan bagi orang berpuasa, wa yuzibuna bi ala ta'awi, dan semoga Allah merasakan kita pada puasa itu manisnya rasa maaf dari Allah, kemaafan dari Allah, wa itu nakafan al-islami, dan Allah mematikan kita secara benar dalam atas Islam. Amin. Wa Jabir bin Abdullah, dan sungguh telah berwajib siapa Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yaitu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa Rasulullah SAW ini uritu Lailatul Qadri tsumma unsituha. Ini riwayat Bukhari juga ada. Sesungguhnya saya diperlihatkan oleh Allah, barusan tadi saya diperlihatkan oleh Allah, tadi tidur atau di terjadi beliau Lailatul Qadar. Tsumma unsituha, kemudian saya dilupakan oleh Allah. Dilupakan. Riwayat yang lain, di riwayat yang lain Bukhari, beliau keluar dari rumah beliau di Masjid Nabawi, dapati ada orang yang kira-kira tengkar. Maka Rasul bersabda, beberapa sahabat situ, Rasul bersabda, barusan tadi saya keluar ini, maksud saya mau memberitahukan Lailatul Qadar, berkali kapan itu terjadi. Sumarofe, tapi saya kemudian Allah angkat
Kemudian kalah fulan atau fulan, kemudian saya dapati si fulan dan si fulan saling bertengkar, maka dia akan pengetahuan dari saya. Maka pertengkaran itu menghilangkan keberkahan sampai ilmu dan pengetahuan diangkat pada jalan-jalan dan dua jalan begitu. Kemudian waktu semuanya saya dilupakan, dan dalam riwayat lain Rasul bilang itu khairun, saya dilupakan itu lebih baik bagi kalian supaya kalian mencarinya. Kami suah, maka carilah dan terbaca 10 malam terakhir fil witri atau fil witri pada malam yang ganti minta dia pada malam-malamnya. Wa ya lailatul tariqatul balikah. Dan Jibril ini dikatakan dia adalah malam yang tariqah, yang cerah, balikah sama bercahaya, yang malam yang lepas, yang bercahaya, la haru wal barida, tidak panas tidak boleh dingin. Karena dia komarun, seolah di situ ada bulan yang menerangi. Lahir sultan atau fajrah, tidak keluar sultan kekuasaan malam qadar itu sampai terbitnya fajarnya malam itu. Terbitnya fajar di malam itu. Waswahana Imam Syafi'i, dan telah sahih riwayat daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu qala turtaqu lailatul sab'in diawasi Lailatul Qadar itu dicari pada malam 27. Bukan Aisyah, riwayat yang lain dari Imam Syafi'i, beliau lebih mengharapkan itu malam 21 atau 23. Terutama kalau itu malam Jumat, menurut Imam Syafi'i 21, 23. 27 ini juga ada riwayat dari yang lain dari Imam Syafi'i, juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Terjemahin bukan Aisyah radhiyallahu anha. Si Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini waktu terqadri babi madu." Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya kalau bertepatan saya pada malam qadar itu dengan apa saya berdoa? Qala, maka bersabda beliau sallallahu alaihi istrinya, "Kuli, ucapkanlah olehmu ya Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah." Sesungguhnya kau maha afu, maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau suka sifat pemaaf, fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Itu dianjurkan untuk dibaca pada malam qadar. Wallahu a'lam bishawab. بأننا طرفنا وأننا أسرفنا ولا نغرقنا واتوب علينا توبة تغفر لكل أوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الأهل وكل ذي محب أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي اسمع وأجعل وجود منا بالحساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه الحب وآله وصحبه على الصحب والحمد لله بالبذل والتناهي.